Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Raya Aurelia dari SMKN 3 Malang. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai fungsi jaringan dan fiber optik. Pertama ada kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah kabel yang memiliki dua atau lebih jenis konduktor tembaga yang berfungsi untuk mengirimkan data atau mengirimkan informasi internet ke komputer, switch, router, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada jenis kabel twister pair. Jenis kabel twister pair dibagi menjadi dua, yaitu UTP dan STP. UTP adalah kabel yang paling sering digunakan karena kabelnya memiliki kelebihan yaitu ekonomis. Yang kedua ada kabel STP. STP adalah kabel yang memiliki pelindung logam sehingga bisa mencegah atau melindungi dari gangguan elektromagnetik. Nah, kapan kita harus menggunakan UTP, kapan kita harus menggunakan STP? UTP biasanya digunakan di area dalam ruangan. Kalau STP biasanya digunakan di luar ruangan. Ini ada tes kabel twisted pair. Yang pertama ada crimping. Tang crimping berfungsi untuk menjepit konektor RJ45 ke kabel. Selain itu, crimping juga bisa untuk mengupas atau memotong bagian luar kabel. Yang kedua ada konektor RJ45. Konektor RJ45 adalah ujung plastik konektor yang berfungsi untuk meletakkan ujung kabel tersebut. Yang ketiga ada stripper. Stripper itu juga berfungsi untuk mengupas luar kabel atau mengupas kulit kabel tanpa harus merusak bagian dalam kabel tersebut. Selanjutnya ada tester. Tester juga berfungsi untuk mengecek apakah pin yang ada di dalam kabel tersebut sudah terpasang dengan sempurna sesuai dengan urutan. Ini ada fiber optik. Fiber optik adalah teknologi transmisi data yang menggunakan serat kaca atau serat plastik biasanya untuk mengirimkan data melalui sinyal cahaya. Selanjutnya, struktur kabel fiber optik. Yang pertama ada core inti. Core inti ini berfungsi utama untuk transmisi data. Yang kedua ada clouding. Clouding ini berfungsi untuk memantulkan kembali cahaya menuju core inti. Yang ketiga ada buffer coating. Buffer coating ini berfungsi untuk melindungi core inti dari beberapa kerusakan fisik. Selanjutnya ada stretch member. Stretch member ini sama fungsinya untuk kekuatan visual. Yang terakhir ada outer atau jaket luar. Itu biasanya berfungsi untuk melindungi core inti tersebut dari cuaca dan beberapa benturan. Ini ada aksesoris fiber optik sendiri. Yang pertama ada konektor, adaptor, patch core, splitter, dan splice closer. Nah, apa sih aksesoris fiber optik itu? Aksesoris fiber optik itu adalah komponen penting untuk membangun, menyambung, dan memelihara kabel fiber optik itu sendiri. Selanjutnya ada alat fiber optik. Alat fiber optik itu mencangkup peralatan yang digunakan untuk pengujian, pembuatan, dan penyambungan kabel fiber optik itu sendiri. Yang pertama ada splicer. Splicer itu berfungsi untuk menyambungkan inti dari kabel tersebut. Yang kedua ada cleaver. Cleaver juga ini berfungsi untuk memotong core yang ada di dalam kabel tersebut. Selanjutnya ada stripper. Stripper juga berfungsi untuk memotong bagian luar kabel tanpa harus merusak bagian dalam inti tersebut. Yang keempat ada OPM. OPM ini berfungsi untuk mengukur daya dari core inti tersebut. Yang selanjutnya ada OTDR. OTDR ini berfungsi untuk mendeteksi gangguan yang ada dalam fiber optik tersebut. Selanjutnya ada visual fault atau FVL, yaitu berfungsi untuk melihat retak atau kerusakan yang ada dalam core inti tersebut dengan cara mengeluarkan senter laser merah.
Selanjutnya, topologi FTTH di Iconet. Yang pertama ada OLT. OLT tersebut adalah pusat kontrol di Internet Server Provider. Yang kedua ada FDT. FDT itu berfungsi untuk menghubungkan atau mendistribusikan sinyal tersebut sebelum ke FAT. Nah, selanjutnya ada FAT. FAT ini sendiri berfungsi sebagai terminal akhir sebelum ke ONT atau modem di rumah pelanggan. Selanjutnya ada ONT. Nah, ONT itu sendiri adalah modem yang berada di rumah pelanggan. Biasanya modem tersebut berfungsi untuk mengubah sinyal optik tersebut ke sinyal listrik yang ada di rumah pelanggan dan sehingga bisa digunakan untuk perangkat. Saya akan menjelaskan tentang IP address. IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Selanjutnya ada routing. Routing itu berfungsi untuk memproses pengiriman data antar jaringan. Selanjutnya ada DHCP. DHCP ini berfungsi untuk otomatisasi pemberian IP. Selanjutnya ada DNS. DNS itu juga berfungsi untuk menerjemahkan nama domain ke IP yang akan dituju. Selanjutnya ada NAT atau Network Area Translation, yang itu berfungsi untuk mengubah alamat IP private menjadi alamat IP public sehingga bisa diakses untuk internet. Untuk pertanyaan, jika tidak ada DNS, maka apa yang akan terjadi? Jika tidak ada DNS, maka internet tidak akan bisa digunakan secara normal karena browser tidak bisa membuka apa yang kita minta. Jadi browser tidak tahu harus mengarahkan bagaimana untuk permintaan kita ini karena tidak bisa diterjemahkan. Sekian video penjelasan dari saya. Video yang saya jelaskan tadi mengenai jaringan, switchpair, fiber optik, IP, dan lain-lain, saya jelaskan sesuai dengan pengetahuan yang saya ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.